sekarang masuk pada bab yang berikutnya, yaitu reflux minimal ya. Oke. Kita sudah pelajari ya bahwa kolom distilasi itu dilengkapi dengan kondensor, di mana uap yang masuk ke kondensor dikondensasi menjadi distilat. Dan distilatnya sebagian dikeluarkan sebagai head product pertama, tapi sebagian lagi ada yang di recycle. Ya, recycle-nya itu yang disebut dengan reflux. Seberapa besar reflux-nya itu yang akan kita diskusikan. Kalau reflux-nya itu besar sekali, ya, reflux-nya besar sekali, maka slope-nya itu akan besar karena reflux itu adalah Y per X ya. Y per X itu adalah reflux. Dimana Y slope itu kan Y per X ya. Y per X kan gitu kalau slope-nya. Nah, kalau reflux-nya besar, maka slope-nya juga akan menjadi lebih besar. Reflux-nya besar, slope-nya menjadi besar. Kalau reflux-nya tak terhingga, semuanya direflux, tidak ada yang dijadikan sebagai produk, maka slope-nya akan sama dengan 1. Kenapa begitu? Karena kalau tak terhingga itu garis operasinya itu akan berhimpit ke sini, ya, sehingga slope-nya akan berhimpit dengan garis diagonal. Maka slope-nya sama dengan 1. Akibatnya apa? Akibatnya kalau garis operasi itu berhimpit dengan diagonal, maka jumlah segitiganya akan minimal. Karena apa? Karena jumlah segitiganya itu kan dibuatnya dari antara garis kesetimbangan dan garis operasi, dan garis diagonal. Ya. Jadi di sini ini segitiganya untuk yang reflux maksimal. Refluxnya maksimal, jumlah stage-nya akan minimal. Tapi konsekuensinya apa? Produknya tidak ada, D-nya 0. Bottom product juga tidak ada, L-nya sama dengan V. Fit-nya tidak ada lagi, karena fit-nya hanya dari yang direflux. Ya. Jadi kalau total reflux, maka jumlah fit-nya adalah minimal. Ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan, berapakah total reflux? Maka saudara harus membuat segitiga antara garis kesetimbangan dengan garis diagonal. Karena garis diagonalnya ini merupakan garis operasi. Garis operasinya berimpit dengan garis diagonal. Nah, bila harga volatilitas relatifnya alfa itu konstan, jumlah plate minimum dapat ditentukan secara analitis dengan persamaan Vance ke Underwood. Vance ke Underwood itu ini N minimal adalah log asal ininya diketahui, ya. Kemudian relatif volatility-nya juga diketahui. Bisa kita hitung menggunakan jumlah stage secara dengan persamaan, ya. Jumlah stage minimal. Minimal maksudnya totalnya reflux, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau refluxnya minimum, kecil sekali ya di reflux, ya. Apa yang terjadi? Kalau minimum, maka dia akan menjauh dari garis diagonal. Ya. Sehingga kalau menjauh, maka dia akan berimpit dengan garis kesetimbangan. Misalnya ini XD, kita hubungkan ke diagonalnya, maka kalau kita punya slope untuk XF di sini, perpotongannya itu ada di sini. Ini akan terbaca sebagai XD per RM plus 1. Sorry. Ya, terbaca sebagai XD RM plus 1. RM di sini adalah R minimum. Kapan terjadi R minimum? Yaitu kalau berhimpit antara
key line dengan garis operasi rectifying. Garis operasi rectifying-nya ini kita hubungkan. Di sini perpotongannya. Kenapa ini disebut minimum? Karena di sini tidak bisa digambarkan segitiga. Kalau berhimpit di sini, kita mau menggambar segitiga di sini tidak bisa. Maka segitiganya di sini menjadi tak terhingga. Jadi kalau tadi reflaknya maksimum, jumlah stage-nya minimum. Kalau di sini reflaknya minimum, jumlah stage-nya tak hingga. Kenapa? Kita tidak bisa menggambar segitiga di sini terjadi pinch point gitu ya. Kalau saudara memasukkan dalam program maka dia akan pinch point tambah lagi. Ya. Nah, ini di sini dihindari. Ya, R minimum ini dihindari. Kemudian kalau R minimum itu dihindari karena terjadi jumlah berat yang tak terhingga, maka R operasinya, reflux rasio operasinya itu kita bisa cari dengan ketentuan bahwa R operasi itu antara 1,2 sampai 2 kalinya R minimum. Ya. Jadi saudara boleh pilih ya, mau 1,2, 1,3, 1,8, 1,7 boleh ya. Karena itu adalah range untuk R operasi terhadap R minimum. Mencari R minimum itu tidak harus dengan memotongkan key line dengan garis operasi rectifying, tapi bisa juga menggunakan persamaan ini. RM sama dengan XD min Y aksen dibagi Y aksen min X aksen. XD ini adalah fraksi dari distilat dari head product. Y aksen itu kalau misalnya key line ini kalau dipotongkan ke garis keseimbangan, maka ke kiri dibaca Y aksen, ke bawah dibaca sebagai X aksen. Ya. Jadi saudara boleh menggunakan persamaan atau menggunakan garis seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu XD per RM plus 1, terus bagaimana, Bu? Sekarang XD per RM plus 1 kan sudah terbaca nih, misalnya ini 0,45 misalnya. Maka kalau 0,45, RM-nya bisa dicari. Kalau XD-nya tahu, misalnya XD-nya 0,8. RM plus 1 sama dengan 0,45. Maka RM-nya tahu. Nah, sekarang R operasinya 1,2 kali RM. Tahu. Tahu R operasi. Maka kalau R operasinya tahu, maka kita buat XD per R operasi plus 1. Saya tuliskan di sini misalnya. Ya, kalau misalnya RM-nya sudah tahu, ya, misalnya XD per RM plus 1 itu sama dengan 0,45. Ya, misalnya XD-nya itu 0,8, maka 0,8 itu dibagi dengan RM ditambah dengan 1 itu sama dengan, coba dihitung RM-nya berapa. Ya, maka RM-nya akan tahu. RM sama dengan berapa? Coba dihitung. Oke, coba hitung. Ardhita berapa Ardhita? RM-nya ketemu berapa? Ragilia mungkin. Ardhita atau Ragilia? Ragilia ini kemarin juga saya uji ya Ragilia. Enggak, Bu. Enggak ya? Ya, Bu. Ya. Ketemu Berapa? 0,78, Bu. 0,78. Sekarang 0,78, Bu. Ya, oke. 1,2 dikalikan 0,78 berapa? 0,78, Bu.
Ya, 1,2 dikalikan 0,78. 0,78, Bu. Loh, 0,78 dikalikan 1,2 berapa? 0,2 kalau dikalikan 7,8 dikalikan 1,2 dikalikan 0,78 berapa? Berapa? 1,2 dikalikan 0,78 berapa ketemunya? Prakil? 0,936. Berapa? 0,936. 0,9 936. 9 berapa? 936. 936. Nah, sekarang kalau kita masukkan XD per R operasi plus 1, misalnya XD-nya 0,8 dibagi 0,936 tambah 1. Berapa temunya? 0,41. 0,41. 41. Oke, berarti XD per R operasi plus 1 itu 0,41. Misalnya di sini ini adalah 0,45, maka 0,41 itu di sini. Misalnya di sini. Ya, ini 0,41. Maka dari sini XD yang dihubungkan ke diagonal, ini kita hubungkan ini. Nah, sini. Ya. Nah, kemudian dari sini, nilainya misalnya seperti ini, maka dari sini itu kita hubungkan untuk XB-nya. Ini adalah garis operasi yang sebenarnya, gitu ya. R-nya pakai bukan R minimum, tapi R operasi. Ya, kita harus menggambarkan 2 kali. Ya, yang pertama cari RM, yang kedua cari R operasi. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Bagaimana kalau bentuk kurvanya itu tidak normal ya? Misalnya bentuk kurvanya seperti ini. Ini bentuk kurva yang seperti ini adalah etanol air misalnya. Contohnya ya. Salah satu contoh etanol air. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita coba bagaimana mencari RM-nya. Kita coba dari XD ini, kalau kita potongkan dengan Q-line, ini apakah ada garis yang di luarnya garis keseimbangan. Kalau ada garis yang di luarnya garis keseimbangan, maka kita tidak boleh membuat garisnya dengan memotongkan ke Q-line. Tetapi kita menyinggungkan dengan kurva yang paling bawah. Ini yang paling bawah, maka ini kita singgungkan. Maka di sini akan terbaca sebagai XD per RM plus 1. Ya. Nah, ini harus dicoba nanti saudara. Ini coba saya hubungkan begini. Oh, ada garis yang di luarnya garis keseimbangan. Jangan diambil itu RM. Ya. Karena di luar garis keseimbangan, ada garis yang di luar garis keseimbangan. Maka harus disinggungkan. Di mana terjadinya pinch point-nya gitu ya. Di sini. Sini terjadi pinch point. Karena ini berhimpit. Tidak bisa dia gambarkan segitiga. Ya, itu caranya. Demikian juga kalau bentuk kurvanya seperti ini, maka yang disinggungkan adalah ya bottom produknya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya menghitung efisiensi plate? Efisiensi plate itu bisa dengan 2 cara, sama seperti pada absorpsi, yaitu dengan efisiensi total atau overall efisiensi. Itu adalah N0 sama dengan jumlah plate per jumlah ideal per aktual dikalikan 100%. Sama ya seperti absorpsi. Nah kalau Murphree juga sama ya. Murphree itu yang penting yang saudara harus ingat dimulai dari garis operasi. Baik absorpsi maupun distilasi. Dimulai Murphree itu dari garis operasi. Kalau absorpsi garis operasinya di atas, kalau stripping garis operasinya di bawah, distilasi garis operasinya juga di bawahnya, garis keseimbangan gitu ya. Ini garis operasinya. Maka kita mulai misalnya kita ambil satu garis. Satu garis ini adalah garis AC.
efisiensinya 70%, maka garis AB itu adalah 70%-nya garis AC. Ya. Kemudian ambil lagi garis di sini, 70%-nya di mana? Dapat satu titik. Ini dapat satu titik dan seterusnya sehingga saudara mempunyai titik-titik yang banyak, ia bisa dihubungkan untuk menjadi garis keseimbangan yang baik. Maka segitiganya adalah di sini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Iya, iya, iya. Ini kan RM plus 1. Ya, di sini kan. Kalau misalnya bisa dipotongkan, ya dipotongkan. Tapi kalau ada garis yang di luarnya garis keseimbangan, maka disimpulkan. Di sini kan ketemunya XD per RM plus 1. Ya kan? RM-nya ketemu. Oke. Nanti R operasinya berapa? Pasti R operasinya, XD per R operasinya pasti di bawahnya garis singgung. Pasti. Paham? Jadi sama caranya sama. Ya. Oke, kita coba saja supaya saudara bisa mengerjakan, memahami. Ya. Campuran yang terdiri dari 20% mol etanol, sisanya air dengan rate 100 ton mol per jam. Dilakukan fraksinasi secara kontinu. Oke, saya gambar saya, saudara bantu saya. Satu campuran gimana saya? Saudara punya semua ya, di handoutnya ada ya. Saya mau tutup saja. Saya sambil baca soalnya ya. Yang terdiri dari 20%. Sertakan di sini. Yang diketahui apa? 20% mol etanol. Suatu campuran terdiri dari 20% mol etanol, sisanya air dengan rate 100 mol per jam. Coba bantu saya, apa yang dimaksud? Mana yang 20%? XF. XF-nya diketahui 20% ya. Kemudian apalagi? Diketahui. Ini diketahui apalagi? Ada XD, Bu. XD-nya berapa? 0,8. Diharapkan 90% etanol yang ada dalam feed dapat diambil sebagai distillate dengan kadar 80%, 0,8. Dan feed masuk menara dalam keadaan campuran 60% liquid dan 40% uap. Kalau seperti ini Q-nya berapa? Q-nya berapa? Ketahui berapa? 0,6 fraksi liquidnya. 0,6. 0,6 Q. Q-nya adalah 0,6. Paham semuanya? Refrakt rasio 2 kali R minimum. R operasi sama 2 kali R minimum. Oke.
Menara dilengkapi sebuah total kondensor, partial recoiler, tentukan jumlah plate actual bila efisiensi mercury 40%. 40%. Sekarang yang 100 pound mol per jam itu apa ya? Yang diketahui 100 pound mol per jam itu apanya? F. F ya. F-nya itu di sini diketahui F sama dengan 100 pound mol per jam. Oke. Harapkan 90% etanol yang ada dalam feed dapat diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol. Kalimat itu kalau dirumuskan bagaimana bentuknya? 90% dari etanol yang ada dalam feed. Etanol yang ada dalam feed berapa? 20. 20. Dapat dari mana 20? 0,2 dikali 100. Oke. Kemudian 90%-nya diambil, diharapkan bisa menjadi distilat dengan kadar 80%. Jadi 90% dari ini ya, 90% dari ini, ya gitu ya misalnya, ini akan menjadi distilat ya dengan kadar 80%. Gimana? XD kali D. SD-nya berapa dong? 0,8. 0,8. Dari sini D-nya bisa didapatkan. Bisa dihitung ya? Iya, Bu. Oke, kemudian yang ditanyakan, tentukan jumlah plate actual bila efisiensi mercury 40%. Nah, bisa gambar, saudara harus gambar. Ini, coba saudara semuanya gambarkan etanol air, pakai lab Excel semua ya. Gunakan ya fraksi mol. Gunakan yang fraksi mol ya, karena ini satuannya adalah dalam mol. Saudara gambar X sama Y-nya saja, saudara gambar dulu, nanti kemudian siapa yang sudah bisa, raise hand. Nanti saya beritahu caranya mencari R minimum. Ini D-nya ada yang sudah dapat, kira-kira dihitung dulu D-nya. Hitung D-nya. Dua 2,5. Mbak? Berapa? 22,5. 22,5. Oke. 22,5. Dari sini kira-kira saudara bisa hitung. Ini tidak diketahui ya. Produk belum diketahui, XP juga belum tahu. Nanti bisa dihitung ya. Dengan neraca ini kan berarti B-nya sudah tahu nih, 22,5. Maka B-nya tahu enggak? Cari B-nya berapa? Dari neraca massa. Ya, neraca massa. F sama dengan D. F sama dengan. Maka B sama dengan F kurangi D. Gitu kan? Berapa? 100 kurangi 22,5. sama dengan 77,5. ini 77,5 ya. Oke. Nah, untuk XP-nya, karena kalau mau gambarkan harus tahu XP gitu ya. XP-nya bisa didapat enggak? F kali XF sama dengan D dikalikan XD ditambah B dikalikan XB gitu kan? Ya. Di sini berapa? F kali XF-nya berapa? 20 ya. Sama dengan D kali XD berapa? 0,8 dikali 22,5 ditambah dengan 77,5 dikalikan XB. Maka XB-nya didapat. Coba dihitung berapa XB-nya. 0,025. Berapa, Christian? 0,0258. 258. Oke, sekarang saudara gambar semua kurva kesetimbangannya dulu ya, supaya kita bisa melanjutkan menggambarkan jumlah plate.
Ada yang bisa bantu saya? Kalau Q-nya itu 0,6, slope-nya berapa? Bagi ya. Iya, Bu. Berapa slope-nya? Slope-nya berarti minus 1,5. Berapa? I per 1 min Q. Q-nya Masuk tadi Q. Q atau minus Q? minus Q. Minus Q per Q 1 min, per 1 min Q. min Q. Ya. Minus 0,6 per 1 min 0,6 sama dengan berapa? Minus 1,5. Minus 1,5. Oke. Silakan gambar sekarang. Yang sudah selesai boleh raise hand. Anda hadir ya, Nanda Novalia Nabila. Baik. Silakan dicoba ya.
5 menit lagi. Saya minta Anggun, Sayida, sama Tommy presentasi gambarnya. 5 menit lagi ya. Kalau sudah selesai sebelum 5 menit, boleh langsung presentasi. Anggun, Sayida, dan Tommy. Ya, saya izin ya, Bu. Oke. Saya masih ini, Bu, bentar. Masih disable, Bu. Oh ya. Boleh. Ini, Bu, saya baru sampai XD per ROP plus 1, terus menghitung kilan. Belum gambar slope-nya, Bu. Belum gambar slope-nya. Iya, kan ini tadi XD untuk menentukan garis operasi rectifying. Ditarik dari XD per ROP plus 1 ke garis XD, didapatkan garis operasi rectifying. Kemudian selanjutnya gambar slope ya, Bu. RM-nya mana? Ini, Bu. RM-nya. Ini, Bu. Kan udah didapat segini, kemudian menentukan buat ini kan ROP-nya tadi 2 RM ya, Bu ya. Terus dikalikan, didapatkan R operasinya, kemudian dimasukkan ke rumus XD, ROP plus 1 didapatkan 0,224 gitu, Bu. Terus dimasukkan RM-nya berapa? 1, berapa? RM-nya? RM-nya 2857, Bu. Iya, gitu, Bu. Ini gambar sekarang intinya. Bentar, Bu. Pak, lanjutkan aja. Iya, Bu. Bin stop share ya, Bu. Ibu, saya baru sampai slope, Bu. Izin share screen ya, Bu. Boleh. Ya. Ini, Bu. Baru sampai sini. Slope tadi yang ini, minus 1,5. XF-nya 0,2 kan? Coba dibawa agak ke kiri. Gambarnya. XF ke kanan gini, Bu, maksudnya. Iya. Iya, ini. Ya, oke. Ini slope-nya gini, Bu. Ya. Miring, terus nanti ditarik. Saya belum selesai, Bu. Baru miring ini. Kalau misalnya mau ditarik garis, coba kamu tarik garis langsung kamu potongkan ke garis kilainya. Coba. Adakah garis yang di atasnya kurva keseimbangan? Terus enggak, dipotongkan ke atas. Oh, gini. Nah, terus lagi, ya. Nah, ini kan garisnya tidak ada yang di luarnya garis keseimbangan ya. Iya, Bu. Kan? Nah, coba kamu lihat, ini berapa? 0,35? 35-an, iya, Bu. 35 ya. Coba kamu hitung RM-nya berapa kok dengan cara seperti ini. Tadi kan Sayida pakai persamaan ya, Sayida ya. Tadi yang sudah presentasi siapa? Sayida ya, pakai persamaan kan 1,286 ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau garis gini berapa? Saya stop dulu ya, Bu. Saya hitung dulu ya, Bu. Ya. Tommy, sampai mana Tommy? Ya, ini baru menarik garis yang XB, XD, sama XF. Terus mau ngitung yang slope-nya, buat garis slope-nya. Iya, dicoba aja, presentasikan. Oh iya. Apakah sudah terlihat? Baru ya, itu? Ini baru. Iya, belum buat baru slope-nya? Iya, ini baru membuat kalau buat slope-nya. slope 1,5 gimana, Tommy? Oh, ini kan min 1,5 berarti kan ke kiri nanti condongnya. Gimana caranya? Ini Bu, untuk 1,5 berarti kan
satu ini dari sini, 1,5 berarti sini, terus ke 1 berarti antara ini, Bu. Oke. Terus Ya, terus ditarik gitu ya. Oke. Iya, Bu. Baik, yang lainnya ada pertanyaan. Stop share, please. Oh iya. Apakah ada yang sudah selesai? Apa namanya? Tidak perlu sampai ke stage-nya ya, karena dimintakan stage-nya itu dalam itu ya, efisiensi Murphy ya. Jadi nggak usah efisiensi Murphy-nya dicoba di rumah nanti. Saya hanya ingin tahu apakah sudah ada yang bisa menggambarkan sampai dengan garis operasi rectifying dan garis operasi stripping. Sayyidah tadi sudah? Belum, Bu. Belum selesai, Bu. Apa yang sudah? Ninda Ayunovita mungkin? Baru selesai sampai ROP tadi, Bu. Ahmad Habib. Silakan.